Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di segmen AUSI, Alumni Untak Club. Salah satu segmen ngobrol santai bareng alumni atau siapapun yang dihadirkan di ruangnya AUSI untuk ngobrol tentang sesuatu yang kekinian, informasi yang update, politik, ekonomi, sosial, bahkan tentang keilmuan, karena mengingat basic kita adalah kampus. Oke, selamat tahun baru untuk semua sobat AUSI, karena saat ini kita hadir di tahun 2023. Semoga kita semua sehat walafiat, ke depan menjadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat untuk siapapun. Hadir kali ini di ruang kita salah satu alumni Untak yang diwisuda tahun 2003 Januari. 2003 Januari. 2003 bulan Januari. Selisih 1 tahun dengan saya waktu diwisuda. Namanya Maharani, Fakultas Ekonomi, beliau ambil akuntansi kalau nggak salah seperti itu. Dan dulu dan sekarang beda tentunya ya. Tidak seindah yang saat ini gedung-gedungnya Untak. Iya. Mbak Maharani sudah hampir 20 tahun. Kenapa ambil akuntansi waktu itu? Dulu saya ambil akuntansi itu karena ingin cepat kerja. Jadi dulu sebelumnya cari lowongan yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga saya ambil akuntansi. Akuntansi ya udah ambil akuntansi. Gitu. Tapi dapat kerja, lulus dapat kerja nggak langsung? Langsung dapat kerja. 2 bulan saya masuk di ini. Waktu itu saya developer di Surabaya. Di Surabaya. 2 bulan setelah lulus langsung kerja di developer, salah satu developer di kota Surabaya. Developer kalau saya sebutkan perumahan Kerajaan Dimas. Si yang bangun perumahan Kerajaan Dimas lah. Masih ingat lah. Soalnya lahir di mana, Mbak? Saya Surabaya asli, Pak. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Tinggal di mana, Pak? Dulu saya tinggal di Gedung Kelinter, Pak, sebelum saya menikah gitu. Ini arek Surabaya. Udah mbak aku arek Surabaya ya. Gitu. Untak, kenapa harus pilih Untak, gak kampus yang lain? Karena dulu SMA-nya Untak. Semata. Waktu itu gak terima negeri, sehingga saya alumni udah yang ya? enggak Sematak. Saya ambil ini aja deh yang bebas uang gedung kan gitu. Ya udah. Tadi ada free gedung ya dari lulusan Sematak ya untuk masuk kan ke kampus Untak. Nggak pakai uang gedung. Untuk SPP-nya juga dapat mungkin enggak? Aku ikut itu beasiswa itu, BBM, BPA kan dulu ada tuh. Dulu ada beasiswa BBM, BPA kan gitu. Tapi kan kita harus organisasi dulu. Ya, ikut BEM, aku ikut BEM. Aku orang BEM juga. Baru Himpunan. bisa dapat beasiswa. Majur akuntansi kan gitu-gitu. Itu dulu kalau memburu beasiswa. Tapi sekarang gampang untuk beasiswa. Kalau dulu kita harus begini-begini. Wah. Dulu jadi aktivis baru bisa dapat beasiswa. Jadi aktivis kalau sekarang dulu. Banyak rutenya kalau ingin dapatkan beasiswa. Kaget nggak masuk kampus Untak? Dulu tahun berapa ya? Aku dari ini Pencaksilat Percaya Diri ya. Oh, Percaya Diri. Ketua juga. Ketua Percaya Diri. Habis itu kan di SMA itu ketua, terus habis itu kan masuk ke Untak. Terus habis itu aku sempat ini sih setelah lulus kan teman latihan, terus kita buyar semua itu. Nggak ada yang regenerasinya nggak ada. Beliau gitu. pernah megang UKM Percaya Diri. Kalau salah masih eksis mungkin Percaya Diri sampai sekarang mungkin ya. Masih eksis ya. Teman-teman Percaya Diri yang sekarang lagi eksis di UKM harusnya gitu. Sampai aku masa ngembangin tempat lain kan malu. Bangun di perguruan tinggi lain. Dulu ya buka lagi kan aku S2. Aku S2 kan 2016 ya. Aku ke UPN karena rumah dekat UPN kan. Saya bangun UKM Percaya Diri loh di situ sampai saya hidupkan kembali. Ya hidup, aku nggak ada, hilang lagi. Jadi pernah nggak kembali ke Untak untuk Percaya Dirinya? Enggak pernah. Enggak ada. Karena apa adik-adiknya enggak pernah komunikasi itu gimana? Enggak ada. Sebenarnya ada. Kita ngubungin teman-teman yang lain yang lama-lama saya suruh latihan lagi bisa. Sama kan pelatihku juga orang Untak semua. Itu bisa. Pak, Mas latihan di Untak dong. Kalau kita ada izin bisa gitu. Bisa. Jadi beliau ini aktivis dulunya ya di UKM, kemudian di fakultas juga aktivis di himpunan, kemudian dulu senat ya, sekarang namanya BEM. BEM dulu Badan Perwakilan mahasiswa, sekarang DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Jadi sekarang itu pejabat sih, jadi iya. bendahara setahun. Sekarang tidak menggunakan kata senat tapi menggunakan ini ya, BEM, Apa? Badan Eksekutif Iya, sama Mahasiswa waktu itu ya. BEM juga. Ya. Itu kalau nggak salah tahun 2000 baru tahun baru 2000. mulai Jadi istilah BEM. BEM itu ya. BEM. Jadi Sebelum 2000. itu pakai nama senat, nanti pakai nama BEM. Ya. Sekarang aktif di mana? Jadi ceritanya waktu setelah aku kuliah kan pindah-pindah ini ya, pindah-pindah perusahaan. Setahun pindah ke habis developer itu kan aku ke pabrik 2 tahun. Ada PHK, pindah lagi ke rawat, pindah lagi ke Pernah ke Rewet juga ya? Pernah. Wah, Setahun. Habis Pak, itu paham bener soal properti. paham. Siapa yang pingin cari Paham properti? sebenarnya. Cara ngitung itu ya aku paham semua pendiriannya pertama. Terus habis itu aku ke ke kontraktor itu saya sudah 6 tahun di kontraktor. Setelah 6 tahun kontraktor, masalah dengan pengusahanya, saya akhirnya apa ya, aku tak jadi ini aja. Oh, PNPM, tahu nggak? PNPM. Jadi ini, jadi Jadi apa pendamping ya? kelurahan. Pendamping kelurahan. Nah itu loh, pendamping kelurahan itu loh. Iya. Itu kan kayak konsultan gitu kan. BKM, PNPM. Nah itu pendampingnya kita dari PNPM Mandiri itu. Aku sempat setahun karena aku dipindah jauh nggak bisa, akhirnya aku jadi konsultan pajak. Ketemulah temen yang kenalkan saya di Askonas, Asosiasi Kontrak Nasional. Saya diundang di sana itu untuk menjadi bagian pajaknya. Istilahnya aku belum izin konsultan, aku belum ada, tapi cuman ngurusi pajak-pajaknya. Ini teman-teman ini kan, ya udah aku teman-teman Askonas itu tadi dari pengusaha-pengusaha tadi, saya harus memberikan ini dengan berbekal pengalaman saya yang jadi bagian pajak selama 6 tahun di kontraktor. Itulah yang saya pertama kali itu. Habis itu ya udah aku dari kontraktor Askonas ini, dia ada satu orang punya 20 perusahaan, gitu ya 20. Udah di situ aja terus. Setelah itu kita menyebar ke temannya itu, sehingga aku 2020 itu aku 2018 aku ikut IKPI, ikut yang brevet SKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. AB itu ikut di Jakarta ujian berapa kali itu, kalau nggak lulus ulang lagi. Stres juga. Jadi kita ada kayak modelnya 6 mata kuliah lah peribahasanya, atau 8 ya. Nah, itu kalau nggak lulus 3 yang ngulang 3. Kalau nggak lulus lagi 1, ngulang lagi 1 sampai lulus. Sampai lulus semuanya. Nah, sama seperti kayak orang, tapi nggak ada kayak materi yang cuma langsung ujian doang. Langsung ujian ya. Kita suruh belajar dari buku, beli bukunya, belajar gitu aja. Sebenarnya ada sih kursnya brevet, cuman aku nggak pakai. Nanti pengalamanku cuma gini aja. Udah, terus akhirnya aku setelah itu AB, saya 2020 tahu Perjakin loh, ada Perjakin. Ya. Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia itu, akhirnya aku ikutlah Perjakin. Di Jakarta aku ikut waktu itu. Walau bukan pengacara bisa masuk ya? Bisa, ternyata Gitu ya? untuk konsultan bisa. Untuk konsultan bisa. Karena aku sudah izin nih, izin konsultanku sudah ada sebenarnya. Yeah. Aku sudah punya izin konsultan itu. Habis itu aku ikut Perjakin. Perjakin kepingin nambah pengalaman istilahnya gitu. Oh, ternyata itu kita membedakan bahwa begini loh Pak jadi konsultan, begini loh Pak jadi pengacara. Jadi lawyernya ternyata ada ya pengacara pajak gitu. Saya juga baru tahu karena ternyata di Indonesia ini ada namanya pengacara sangat sedikit pajak. Banget, nggak sampai ribuan pengacara di sini. Yang kita tahu kan pengacara kan urusan kriminal, pidana, urusan perdata. Ternyata ada namanya pengacara pajak. Dan itu dia ternyata Perjakin itu sudah ada dari 2016 ternyata. Dan saya baru tahu. Fokus ke ini ya, permasalahan pajak ya, perpajakan. Perusahaan dengan sengketa pajak lah, sengketa atau pajak. Pribadi juga. Ya kan ada kan pribadi yang omset besar kan juga ada, sama aja kan. Jadi pribadi yang omset besar juga Dan jadi kok masalah kayak PBB perumahan itu kan juga pengaruhnya di sana. Bisa mengurus itu juga. Sebenarnya saya disuruh, tapi aku nggak mau. Aku lebih ke pajaknya perusahaan. Kita punya spesialisasi sendiri-sendiri ya. Kalau kita pajak itu kan luas, nggak hanya pajak pribadi, nggak hanya PBB, nggak hanya pasalnya aja banyak kan macamnya, tentang pajak PB21, PB23 macam-macam lah. Iya. Di situ. Kalau aku spesialisasi kontraktor, aku bilang gitu karena aku kan ada nih pabrik, itu kan hitungannya sudah beda kan, masalah perhitungan udah beda kan, aku di situ. Di situ saya belajar Perjakin, begini saya udah dapat sertifikat, terus berarti aku nggak usah masuk IKPI, nggak ngelanjutin. Maksudnya itu tetap jadi anggota, tapi aku nggak ngelanjutin kan masaku setahun habis perpanjangan. Perjakin terus 2021 kan ada tax litigation itu kayak pengembangan
PPL-nya. Kalau itu kan kita ada SKPPL, kalau di IKP itu kayak pendidikan profesi berkelanjutan. Nah, saya ikut itu, ketemu di Surabaya dengan Pak Petrus Loyani itu yang itu ketua umumnya Perjakin dari Dewan Perwakilan Nasional itu. Terus aku diajak, ayo Ran buka di Jawa Timur, Bali gitu. Waduh Pak, gimana ya aku nggak siap Pak, aku bilang gitu. Ini Jawa Timur potensinya besar banget gini. Aku mikir-mikir masih akhirnya aku gini ya coba aja, nggak apa-apa lah aku gini. Aku kan sebenarnya pengen jadi dosen ceritanya itu. Jadi dosen tuh umur udah nggak nututin, padahal aku udah kuliah S2 kan, nggak nututin lagi masalah umur. Sekarang kalau di dosen ada program kampus itu sudah kasih standar S3. S3 lagi kan, kita kejar-kejaran umur S3 nanti umurnya nggak nutut lagi. Aduh stres, aku mikir gini, udahlah aku kayak gini mendingan ngajar gini-gini aja deh. Loh, aku waktu itu sempat ngajar Pak di kantor advokat, jadi saya tuh buka khusus privat pajak di kantor advokat. Enggak, buka secara umum. Jadi perusahaan yang mengkhususkan ini anak buahnya untuk stafnya yang belajar pajak itu di aku. Jadi aku belajar 3 bulan di aku. 3 bulan itu seminggu 2 kali. Nanti kita menjelaskan tugasmu ini. Terus ini apa? Jadi kayak praktek. Jadi khusus privat, bukan private ya. Iya. Kalau private kan ada soalnya langsung gitu. Kalau ini enggak. Privat ya? Privat, khusus. Jadi praktek langsung berarti ya? Praktek langsung. Jadi ini misalnya kalau ini cara gitu seperti ini. Kalau khusus perusahaanmu apa? Oh udah kamu fokus ke sana deh. Yang lain-lain ya. Enggak, jadi kalau berarti nanti bulanannya laporannya apa aja, jadi kita yang meriksa gitu. Kurangnya apa gitu. Itu saya privati perusahaan tadi. Apa itu stafnya itu. Udah saya privati itu sama dipanggil oleh kantor advokat. Apa itu yang di Sukomanunggal situ. Untuk ngurusi itu juga gimana sih Mbak pajak itu gini supaya dia itu juga ada kalau pilot bagaimana jadi maksudnya orang hukum padahal aku belum sarjana hukum kan ya udah pokoknya aku menang di pajaknya sarjana akuntansi paham soal perpajakan iya dia kan tajak gitu nggak ngerti yang pentingin gitu saya jelaskan masalah itu gini itu habis itu kembali ke AHBI saya akhirnya buka AHBI 2022 kemarin saya baru siap untuk deklarasi Jatim Bali perwakilan DPW jadi Maharani pegang Jatim Bali untuk AHBI Perjakin waktu itu Pak waktu itu masih Perjakin belum AHBI-nya belum AHBI Perjakin masih deklarasi Perjakin Jatim Bali di situ kita ngundang kantor pajak semua datang itu termasuk sama berarti kenalan sama orang pajak ya enggak enak juga kita disorot habis itu Perjakin Jatim Bali saya per Mei 2022 buka itu setelah 2 bulan saya mikir Pak aku kalau pajak tok nggak bisa berkembang Pak aku bilang gini lingkupnya terlalu sempit saya harus ya udah kamu pegang AHBI aja kalau AHBI kan ada 7 bidang tuh perpajakan terus fraud audit terus perbankan habis itu HKI hak kekayaan intelektual sama kepailitan perdagangan internasional sama pasar modal ada 7 bidang ini lebih menarik ini kan lebih dengan keakuntansiku juga ada nih beberapa ya terus ya udah Pak aku 7-7-nya aja dah bisa nggak dirubah lah MOU kita merubah ke AHBI dapat 2 bulan kan saya punya klien Jogja habis itu balik lagi lah aku disuruh ngembangkan Jogja padahal ini masih bayi baru lahir masih merangkak disuruh ngembangin lagi yang di Jogja Jateng akhirnya aku kemarin ketemu dosen UPN kita kan kemarin ada kerjasama dengan UPN itu kebetulan karena saya S2 nya di UPN saya kerjasama dengan UPN MOU Jatim Bali kerjasama dengan UPN itu dosennya disekolahkan ikut pelatihan di kita di ABI PKPP ini tentang pajak kebetulan 8 orang dosennya dikirim ke kita karena anggarannya gitu habis itu ada anggaran situ ya udah itu terus akhirnya saya menunjuk untuk mewakili saya menjadi ketua DP Jatim Bali karena saya bergeser ke Jogja Jawa Tengah mengembangkan Jogja Jateng di situ pokoknya jadi saya harus kerja rodi banget di sini sebelum lahir balik lagi jadi sih bolak-balik Jogja kita perjalanannya Maharani hingga menjadi AHBI stres juga aslinya. AHBI itu sebenarnya apa sih ya kita ngobrol banyak tadi tentang AHBI karena dia pakai baju besarnya AHBI apa sih AHBI itu
Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia. Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia. Hukum dan Bisnis Hukum Indonesia. dan Bisnis Indonesia. Yang tadi saya sudah sebutkan membawai 7 bidang tadi. ABI. Ini ya, ini 7 bidang ini. Ada 7 bidang. Tadi 7 bidang tadi sudah saya sebutkan tadi tentang perpajakan. Yang dikerjakan ABI sebenarnya apa sih? Yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah sebenarnya mereka spesialisasi ya, kayak orang kuliah itu kuliah keahlian. Kuliah keahlian. Nah, profesi gitu ya. Gelar profesi keahlian. Profesi Jadi keahlian. gelar profesi keahlian di sini ABI itu pendidikan yang bersertifikat dan tersumpah. Di ABI itu punya sistem pendidikan yang bersertifikat dan bersumpah. Tersumpah ada gelarnya, untuk ada. Ada gelarnya. Ada. Kalau misalnya ini perpajakan ya. Ya. Kalau sarjana hukum gelarnya STL, STL berarti S ya, belakangnya ada CTL-nya. Tapi kalau saya akuntansi gelarnya CTC. CTC berarti Sertifikat tes SE, konsultan. belakangnya lagi ada CTC ya. Sertifikat tes sertifikat konsultan ya, teks konsultan. Tapi nggak menentukan nggak hanya akuntansi aja, teman-teman yang suka pajak bisa, misalnya dari administrasi negara. Ada atau dari niaga itu kan bisa, atau pengusaha. Aku pengen tahu ya apa sih pajak itu, supaya kalau aku didatangi pajak saya nggak gugup dan saya bisa bukan melawan ya, dalam arti bisa gini lah, bisa berargumen dengan pihak pemeriksa ataupun nggak terima nggak terima terimain pandum yang nggak ngono kan peribahasanya terima. Kita harus gini ya, mengcounter atau mengadvokasi. Ayo kita pajak 1 miliar kan nggak mau kok bisa nggak, jangan iya aja kan gitu. Kita kan di situ ada pasal-pasal yang banyak, pasal-pasal di undang-undang pajak itu banyak kelemahannya sebenarnya seperti gitu. Itu ya. Jadi kita kan, saya juga baru belajar di perjakin itu, kelemahannya di sini ternyata. Jadi fokus ke ini ya, permasalahan pajak di masyarakat ya, di sengketa pajak dengan antara pemerintah sama apakah mungkin pemerintah itu mungkin salah menghitung atau bukan salah hitung, dia lemah di undang-undang ya. Kalau ngitung nggak ada yang salah, tapi ketika undang-undang tadi kita baca itu sebenarnya ada kelemahannya. Yang paling permasalahan yang ditemukan yang krusial biasanya tentang masalah ini sih Pak, restitusi itu apa itu PPN itu yang dibayarkan kembali, kita minta pengembalian itu yang harus begini itu yang jadi masalah di sana. Kalau di segi kontraktor loh ya, karena kan kita sudah dipotong dinas tuh pajaknya, pajak potong dinas, tapi kan kita pembelian bahan kita kena pajak lagi. Nah, kalau di dalam pabrik itu kan bisa dikompensasi, tapi kalau kita di kontraktor kan nggak bisa, makanya timbullah restitusi, namanya pengembalian pajak. Disitulah yang banyak ini ya, terjadi argumen ya. Kalau di pengadilan itu banyak ini yang dulu sebelum ada e-faktur itu banyak pemaksulan faktur pajak itu supaya mereka bayarnya sedikit dan gitu-gitu. Dia bikin faktur palsu lah itu yang dulu. Masa sekarang makanya dibikin e-faktur supaya nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah itu. Nah setelah itu. Tapi memang ada ya, misalnya pemungutan yang double ya. Sebenarnya seperti itu. Double kalau ya. kita double taxation ketika transaksi itu, tapi double taxation iya pas dipotong lagi. Jadi itunya dihitung lagi Pak. Kalau nilai sedikit mungkin tidak masalah, tapi nilainya kalau udah miliaran Pak, itu omsetnya udah miliaran, setengah mati lah. Pernah itu atau sering atau banyak seperti itu perusahaan-perusahaan? Kalau perusahaan kan kalau kurang pajak, bayar pajak gitu, sekarang gini loh Pak, ada yang kita itu dipotong ya. Ternyata sama dinas itu nggak disetor loh, gimana Pak coba? Itu ketahuan di dalam sistemnya itu nggak keluar loh. Kenapa kalau diperiksa Pak? Ini karena di sistem kita nggak keluar Bu. Loh kok bisa? Saya udah buktinya mana? Loh itu kan jadi itu kita nggak bisa kan? Kenapa kok bisa nggak ngeling seperti itu? Wah itu perdebatan banget. Perannya HBI dan Percakin ternyata. Percakin itu. Ternyata bisa yang bisa mengadvokasi itu orang pengacara. Kalau orang bilang dulu jagoan atau silat ya dari Jadi sekarang sangat dibutuhkan. Jadi masyarakat harus Jadi paham. saya mau menjelaskan tentang konsultan dan pengacara. Perbedaan inilah yang kita ada. Kalau konsultan dia tidak ada undang-undang yang menaungi Pak. Ya kan? Dia dari PMK aja, dari Peraturan Menteri Keuangan yang dituntut oleh dinas di bawah Direktur Jenderal Pajak. Jadi kayak kita itu sebagai pegawainya mereka. Tapi kalau kita pengacara di luar itu, kita dilindungi oleh Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Di Undang-Undang Advokat pasal 2 ayat 2 ya. Itu ada tentang kuasa hukum pajak, itu dilindungi di undang-undang itu. Di Undang-Undang Advokat ya. Bisa dibaca nanti yang nomor 8 tahun 2003 itu.
18, yang ini satunya di Undang-Undang Pengadilan Pajak itu di pasal 34 ayat 2 itu tentang kuasa hukum pajak. Jadi Itu yang bisa mengontrol adalah yang bisa mengadvokasi adalah orang sarjana hukum. Yang Jadi bisa disumpah dulu di pengadilan tinggi. Kalau kita sarjana hukum disumpah dulu di pengadilan tinggi. kalau nggak sarjana hukum nggak disumpah, nggak perlu Jadi, disumpah. Kalau kita bisa beracara sampai kita bisa jadi kuasa hukum, tapi hanya sampai pengadilan pajak. Kalau kita mau banding lagi ke PT-UN nggak bisa. nggak Pak. bisa. Karena terakhir ada PT-UN keberatan Memang banding. aturannya seperti itu. Seperti itu di pengadilan tata usaha negara itu bisa itu hanya pengacara pajak. Pengacara pajak. Jadi Bisnya harus pengacara. adik yang mau lulus kuliah. Jadi ini salah satu profesi yang bisa dilirik ya. Iya, biar nggak Mau ngurusi jadi- pidana. yang fakultas hukum mau lulus ya, aku mau jadi notaris, mau jadi Jangan ngurusi perceraian orang dong. Ini sekarang nggak Nanti usah KUA doang. ngurusi perdata toh ya, atau ngurusi pidana siapa yang Iya, ngurusi perceraian orang itu loh, Pak. nah, lebih baik ngurusi perusahaan ya. Iya kan, bayarnya lebih gede. Berapa hari ya ketika ikut pendidikannya di BAP? Kalau yang dulu saya 3 hari karena kita 3. sudah konsultan ya. Tapi kalau saya rekan-rekan mahasiswa saya nggak setuju kalau 3 hari. 7 hari. Saya 5 hari. Dan Di 5 dia sampai harus 7 hari magang ya? dulu. Harus magang dulu. Berapa Karena bulan? mahasiswa belum. Magangnya berapa bulan atau setahun? Nggak sampai lah. 3 bulan cukup lah. Oh, iya, 3 bulan cukup magang. Hampir sama seperti magangnya lawyer yang lain. Iya lah, nggak usah lama-lama. Jadi Itu yang khusus mahasiswa ya. yang saya menariknya ada sarankan. titel di belakangnya kalau Ada titelnya masalahnya. Iya, ada CTL-nya tuh ya. CTL-nya. Kalau di itu kan nggak ada. Kan ya gelar kita bergelar kita kalau tahun-tahunan ini cuma Oke. beberapa hari udah gelarin gitu. Sekarang kita kembali ngomong kampus Untak. Apakah kampus Untak sudah komunikasi atau Udah kolaborasi dengan sebenarnya ahli? belum, tapi saya sudah mengajukan kompromi profil di Untak. Di Untak. Kebetulan kita Maksudnya Fakultas Hukum atau saya ke ketika Untak? saya Jatim Bali Pak, saya sudah kerjasama dengan 6 perguruan tinggi kalau salah ya, UPN, Muhammadiyah Surabaya. UPN itu langsung dari rektor. Muhammadiyah Surabaya itu hanya fakultas hukumnya. Iya. Kebetulan fakultas ekonomi kita nggak sudah masuk tapi belum. Iya. Itu habis itu kemarin itu yang ini Perbanas itu yang terakhir itu juga sudah Perbanas, MOU. sekarang ganti nama jadi Perbanas. Universitas Saimuru ya. Perbanas. Terus apa lagi ya kemarin yang sudah MOU dengan kita ya, Stesia belum. Hang Tua ini. Oh, yang Surabaya kemarin cuma 3 sih. Ubara belum kemarin juga. Ya kita sudah masuk, tapi kan kemarin itu sebenarnya AB itu sudah sama Stipada pertama kali, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ya. Ilmu. Yang di Palembang situ. Yang Untak ini Untak itu belum, masih Untak proses. Jakarta sudah Pak. Untak Jakarta sudah. Untak Jakarta sudah, tapi Untak Surabaya ini sudah. Untak Surabaya. Pertama kali itu Ubaya sebenarnya, 2016 itu sama Ubaya. Jadi pusat itu sama Ubaya dulu. Pertama kali ya? Nah, habis Ubaya saya bisa masuk ke UNER Pak. Ternyata di 3 perpajakan UNER. Iya. Saya sudah MOU dengan UNER waktu itu. UNER dong, agak susah juga kan. Aku kalau nggak ini gimana? kita udah kolaborasi ya kerjasama. Sudah kolaborasi dengan Tiga UNER Untak yang saya. ditunggu ini. Saya juga ini heran Alma mater. kenapa alma mater saya belum. Saya sudah ngajuin tuh di UNER. UNER sudah malah Udah ketemu saya. langsung sama Pak Rektor? Belum. Saya ketemu dekan. Kesalahan saya nggak ketemu rektor. Oke. Karena saya Kita akan fokus coba. saya adalah di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Kebetulan saya orang ekonomi kan, saya masuk ke dekan saya. Itu pun juga masih mental. Padahal si dekan saya karena beda-beda dekan, dekannya sudah ganti-ganti kan. Yang saya kenal udah pada meninggal kadang dosen saya kemarin kan. Aduh kok tinggal dosen yang nggak pernah ngajarin saya aku gini. Aduh kok susah banget nih aku nih. Di Fakultas Hukum saya udah ketemu alumni PKP Mbak ke dekan ini Mbak, ini yang apa itu yang disertasi yang uji saya, bilang gitu Pak Slamet itu yang uji saya gitu kan. Dia alumni PKP Pak Romi Ardiansa itu dia kan S3 Untak tuh, nanti mungkin bisa dibilang dia orang S3 Untak. Jadi itu dia punya kantor kantor advokat juga di sini di Surabaya gitu. Itu saya sudah itu bilang ya Mbak hubungi ini ya masih mental juga. Aduh aku gini gimana Kita ya ingin gitu. tahu testimoni ya di beberapa klien atau yang pernah di handle sama Mbak Amara tentang kasus Nanti pajak. kasus Ribet nggak yang berapa yang pernah di handle perusahaan?
Kalau saya kemarin kasus pajak yang kan gini kita lewat kalau kita sudah perwakilan dari Jakarta Butros Co, kantor Butros Co, pengacara pajak. Jadi kantornya khusus Pak, kantor konsultan pengacara konsultan dan pengacara pajak. Khusus spesial. Khusus pengacara pajak. Enggak ngacarai yang lain-lain, enggak ngacarai perceraian, enggak ngacarai. Khusus pengacara pajak. Jadi boleh ngacarai perceraian artis enggak ya? Enggak ngurusin yang lain. Jadi khusus berhubungan dengan pajak baru bisa hubungi kita di situ. Jadi kebetulan kantor kita di Intilan kalau Jawa Timur, di Intilan SO A9 lantai 3, Intilan lantai 3, Intilan Tawaran guys. Kalau mungkin mau berhubungan di situ bisa, kita masih membutuhkan anggota HBI yang lain karena terus terang yang pengen join gabung dengan HBI mungkin yang ada di Jawa Tengah, anak-anak Jawa Tengah di Untak bisa hubungi saya juga mereka Jogja Jawa Tengah. Gitu. Seru mana sih melihat permasalahan pajak ketika lagi berhadapan ya? Berhadapan dengan dengan perusahaan sama iya. Jadi kita pajak. itu perwakilan perusahaan, kuasa dari perusahaan. Kalau kita menghadapi itu kuasa perusahaan dengan orang pajak. Dengan kantor pajak. Gak pernah dak-dik-dik. Kalau aku udah biasa sih. Pertama-tama ya dak-dik juga. Ini ngurusi duwe wong ya. Nek salam bleset duwe iso hilang. Saksi karena bisa pidana juga kan, Pak. Oh gitu. Iya, pidana itu kasusnya. Kasusnya sudah pidana pajak. Oke. Apa tipnya untuk perusahaan ketika dikaitkan sama dengan HBI? Sebenarnya kalau perusahaan sudah punya konsultan masing-masing biasanya. Apa itu sudah cukup? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Masih butuh HBI. HRD harusnya HRD-nya itu mengerti pajak, harusnya. HRD di semua perusahaan harus paham soal pajak, bukan hanya paham soal ketenagakerjaan. Betul. Ya. Bukan paham soal SDM tapi juga karena ketika ada visit dari kantor pajak, mereka nggak boleh melimpahkan kepada kita. Harusnya mereka udah tahu. Dia mereka yang menghadapi. Menurut saya seperti itu, karena penting banget, karena dia orang sarjana hukum, kayak gitu. Dia ngerti ya aturannya. Iya, aturan-aturan, nggak boleh menggeledah, nggak boleh itu kan mereka harusnya. Iya. Kalau kita konsulat nggak ngerti pasal-pasal tentang itu kan gitu, pasrah aja akhirnya kan. Harusnya orang HRD sebenarnya sekelas yang mereka menjadi HRD itu harus mengerti pajak, sekelas perusahaan-perusahaan besar ya itu ya. Datang ya. Saya berharap bahwa pengusaha-pengusaha di Untak kan juga ada pengusaha nih, mereka mengetahui gitu loh, gimana. Enggak, aku udah punya konsultan, jangan menutup mata lah. Coba kita buka lebar. Masih kurang ya itu. Masih kurang. Benteng buka lebar. Bentengnya mungkin mereka konsultan kurang. sebatas ini ya, bagaimana cara membuat laporan pajak, ini dia pendampingan untuk membuat laporan pajak. Betul. Tapi belum kepada bagaimana cara menyelesaikan urusan pajaknya dari perusahaan itu seperti itu. Misalnya kayak sama dengan undang-undang ketenagakerjaan lah ini undang-undang. Inilah kiprahnya HBI dan Perjakim di tanah air Indonesia. Sebenarnya nggak hanya Perjakim aja sih sebenarnya kita kan bisa ke yang lain masalah perbankan apa. Cuman yang saat ini lagi booming Perjakimnya gitu. Jadi Mbak Mari ini punya perjuangan di HBI. Jadi bagaimana cara HBI ini besar dan juga bukan masyarakat ya, tapi masyarakat yang spesifik ini para pengusaha atau dunia akademis ya paham HBI dan mereka bisa melirik HBI. Di HBI ini ada profesi, ada profesi pengacara pajak ya. Kemudian ada lagi yang punya kalau perbankan CBL, Certificat Bank Lawyer. Oh gitu ya? Ya. Jadi kayak Perbanas itu? Perbankan. Lagi makanya kita kerjasama dengan Perbanas juga kan mereka perbankan. Jadi kalau kita yang Untak ini ada administrasi negara, kemudian yang bisa, juga ada ekonomi itu bisa. Mereka punya gelar CTC ya? Maksudnya kalau misalnya namanya jenis ingin ke pasar modalnya, kan bisa jadi konsultan pasar modal gitu. Tentang misalnya ekspedisi, ekspor impor. Jadi gelarnya cuma dua ya di AB itu ya? Ya, konsultan sama lawyer cuma itu doang. Kalau di luar dari ESA maka dia dapat CTC konsultan. Kalau sarjana hukum pasti lawyer, tapi kalau bukan hukum bukan konsultannya aja. Nah, jadi ABI buka kelas. Tapi konsultan serasa lawyer gitu loh Mas ya di sini. Konsultan rasa lawyer. Ada kelas dari setahun berapa kali kelas itu? Sebenarnya sebulan sekali Pak kita. Sebulan sekali. Jadi kelasnya nggak banyak ya, maksimal 20. Maksimal 20, minimal 5, maksimal 10. Minimal jadi, 10 lah. Kalau mau daftar, hubungi kita. Iya, bisa hubungi lewat IKA. Jadi apa sih pengacara pajak itu ya? Apa sih yang dia apa sih? Nanti akan dijelaskan di sana banyak bagaimana triknya menyelesaikan urusan-urusan perusahaan terkait sama pajak itu. ABI akan bukan memandu ya, memberikan tips-tipsnya, menggembleng menjadi seorang pendekar lawyer pajak seperti itu.
Mbak Maharani silakan ngomong di depan tentang AHBI dan harusnya bagaimana perusahaan, dan juga ngomong tentang kampus Untak. Belum kerjasama sama Untak ini. Iya, saya itu belum. Sekarang kan ada. Kita akan coba lewat Iqbal untuk Untak, akan kerjasama. kita mediasi bagaimana caranya Untak bisa Kerjasama segera melakukan kerjasama. melalui rektor aja langsung. Kalau Iqbal sudah, kita akan kerjasama dengan ABI untuk beberapa event ya, untuk kegiatannya program-program ABI kita akan kolaborasi melalui Iqbal, apakah itu seminar, kemudian PKPP ya. PKPP kalau pajak, PKPP Pak. kalau Kalau pajak. Pak Bang ya Kita akan PKPB. jadi mediator untuk kelas-kelasnya ABI. Bisa nanti kita untuk peran, mungkin kita mau buka seminar juga boleh, lebih itu ya. jelasnya itu. Semoga, karena beliau ini alumni Untak dan harus kerjasama dengan kita. Aku S2 UPN juga udah kerjasama Nggak dengan UPN ngurus ya, yang kan, penting S1-nya gitu. alumni Untak. Tapi belum kerjasama dengan UPN, kan repot gitu. Jadi kita akan populariskan ke kampus Untak bahwasanya Untak harus kerjasama sama beliau. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Harus ya. Harga mati. Makanya nanti beberapa event akan kita geber di Untak biar nanti rektor sama Betul. Lewat rektor aja, lewat rektor fakultas-fakultas luas. yang punya potensi untuk bisa kerjasama seperti FISIP, kemudian ekonomi, Bisa. sama Kita kan hukum, nggak menutup ya. itu Pak, karena kan orang teknik juga ada pengusaha Oh, juga gitu ya? kan, gitu loh. Jadi, Nggak menutup tidak mata hanya untuk fakultas itu, tapi teknik juga ya. betul. Siapa tahu dari IKA ini ada dari teknik yang pengusaha, itu kan bisa Kalau juga. IKA, sebenarnya di IKA ini kan juga kita punya grup namanya HPA, Himpunan Pengusaha Alumni Untak. Jadi mereka juga itu kan mereka bukan orang nggak mungkin dari mereka itu nggak pernah terlibat di urusan perpajakan. Karena kemarin juga yang ikut PKPP juga dari teknik ada, S2 teknik juga ada. Jadi tuntaskan urusan pajakmu di AHB. Seperti itu bicara. Sekarang gini, masalah pajak itu sekarang karena sekarang itu banyak ini. Masalah pajak sekarang itu lagi gencar-gencarnya Pak. Apalagi kan pemerintah sekarang harus berapa triliun untuk pemasukan negara. Karena Di memang situ itu yang dikejar sama Menteri dikejar Keuangan ya. negara. Bagaimana Itu caranya? Saya harap bahwa jangan iyalah gitu. Yang penting kita bagaimana kita akan memberikan advokasi kepada teman-teman bagaimana cara mengadvokasi untuk masalah sengketa pajak gitu. Bukan menolak, tapi mencari yang sebenarnya. Kepatuhan yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pajak. Jadi istilahnya normal ya. Kalau normal. ini Kalau normal, bunganya terlalu besar, iya. kita kan bisa menolak bunganya. Pokok tetap dibayar lah. Bukan melawan pemerintah, tapi ini mencari kebenaran dalam proses perpajakan. Sehingga karena bunganya gila Pak. Kalau kita tahu dendanya di dalam undang-undang itu gila banget. Loh, ternyata ada perusahaan yang kena bunga gila ya. Apalagi pribadi yang punya aset Bunganya banyak nggak ya. 100% loh Pak. Bisa, dendanya bisa seperti itu. Kan kasihan juga gitu. 100% 2 kali lipat dari tagihan. Nah iya, ya kalau cuman 1 juta, lah kalau dia sampai 1 miliar, 2 miliar, lah gila banget. Bisa Kalau sampai tagihan pajaknya disita, bisa sampai sita loh. Itu sita aset ya. Pak, ini kasus kecil aja saya bilang bahwa ada klien saya waktu itu denda 10 juta dong. 10 juta itu atas apa sih? Telat melaporkan selama beberapa tahun. Cuma gitu doang, nggak menggelapkan loh Pak. Coba diblokir rekening. Pemegang saham diblokir semua, PPT diblokir. Coba. Cuman hanya 10 juta. Hanya 10. Blokir rekening. Ini ada resiko ya, kita nggak tahu ya. Ada Kita nggak resiko. tahu diblokir rekening. Tahu diblokir rekening. Langsung blokir otomatis. Coba. Tapi langsung urusan dengan ABI ya, saya kan. Kemudian saya kurus langsung ke ininya ke. Nah, buat siapapun kalian, terutama alumni Untak Surabaya yang punya permasalahan pajak ya, terutama kasus-kasus seperti ini ya, wedi takut sengidan dan sembunyi pajak. Tapi nggak bisa sembunyi. Nanti kalau sudah tahu blokir rekening, wah, baru nangis, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba, abis itu disita, bisa sita asetnya diberangkas. Asetnya disita tuh sekarang gila banget. Iya. Itu yang bisa mengatur hanya orang tax lawyer. Kalau konsultan tidak bisa berkuasa. Jadi pengacara pajak ini akan menyelesaikan urusannya seperti itu. Betul. Nanti dari konsultan tuh kolaborasi dengan tax lawyer, seperti itu bisa. Nggak masalah. Jadi lomba kalau konsultan nggak bisa dok kalau gini. Kolaborasi. Karena konsultan kan yang mendampingi ya, tahu persis. Ya, tahu persis. Jadi tapi dia nggak bisa menyelesaikan. Bisa. Yang bisa maju adalah tax lawyer. Gitu. Oke Mbak Maharani, silakan ngomong kata penutup di hadapan alumni Untak Surabaya dan para pemangku kampus Untak Surabaya tentang AHBI dan terutama alumni Untak yang saat ini jadi pengusaha ya. Alumni Untak yang mungkin kita nggak tahu persis ya terlibat di urusan pajak ya, ada masalah mereka pajak ngerti, ya. Silakan menghadap kamera.
Oke. Terima kasih untuk Iqbal Untak. Apa nih singkatannya? Ikatan Keluarga Besar Alumni Untak. Keluarga Besar. Aku taunya Ikatan Alumni Untak. Sekarang jadi Ikatan Iqbal. Keluarga Besar. Saya sendiri juga nggak ngerti kalau jadi Iqbal. Ikatan Keluarga Besar Untak ini terima kasih atas undangannya. Untuk semua alumni Untak, tahun berapa saya sudah 20 tahun di Untak. Alumni Untak lah, sudah 20 tahun. Dan saya berharap Untak bisa semakin menjadi kampus merdeka. Kampus merdeka benar-benar gimana ya, merdeka itu seperti bisa bebas lah dari segala urusan termasuk urusan pajak nih yang terutama nih. Pengusaha juga tertutup kemudian untuk pengusaha mahasiswa semester akhir yang dari hukum yang kepingin beralih ke menjadi pengacara pajak atau konsultan pajak bisa bergabung dengan kita. Kebetulan AHB nggak hanya bidang perpajakan aja, kita punya 7 bidang. Perbankan mau jadi bank konsultan atau bank lawyer juga bisa. Untuk masalah ekspor impor kita punya perdagangan internasional atau pasar modal juga untuk yang suka trading seperti itu ya, itu bisa jadi konsultan dan lawyernya itu pasar modal. Tentang kepailitan hak kekayaan intelektual pun juga kita bisa ada di situ. Mari kita berkolaborasi atau mengembangkanlah ilmu keahlian kita, spesifik keahlian kita di bidang yang sesuai dengan kita, nggak hanya yang itu. Sekarang dunia digital aku rasa ini sangat-sangat penting untuk kita bergabung sama Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia. Kita buka di Jatim, sudah ada di Pontianak, Palembang, Jatim, Jogja, Makassar kebetulan sudah ada. Jadi teman-teman mungkin pengusaha-pengusaha yang bermasalah dengan pajak atau apapun itu bisa menghubungi dengan kita lewat IKBA, Ikatan Keluarga Besar Alumni Untak, terutama alumni Untak yang ada masalah pajak. Ada masalah terutama nih karena kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya masalah pajak. Pemeriksaan pajak itu lagi gencar-gencarnya setelah COVID ini. Kemarin 2 tahun udah berhenti, sekarang lagi gencar-gencar lagi. Makanya kemarin sempat naik kan 1.000 itu kan naik 100 triliun dari yang dicapai kan, itu karena masalah ini pemerintah. Tapi kita disuruh patuh, tapi dengan undang-undang yang begitu banyak itu sehingga butuh tax lawyer yang menyelesaikan ini. Jadi saya ingin teman-teman di sini dan kampus Untak ini bisa berkembang lagi. Saya akan maju bersama Untak lagi karena saya alumni Untak. Saya harap Untak bisa mendukung Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia ini. Dan ada lawyer pajak yang lahir dari Untak. Ya, ada. Kebetulan ada lawyer pajak dari Untak. Kemarin ketika saya berdiri, ternyata dia alumni Untak, S3 Untak, Pak Romi Hardiansyah mungkin. Masih satu ditemukan. Semoga nanti ada adik-adik yang baru lulus jadi langsung ya. Langsung. Penutup terakhir kata Mutiara untuk alumni Untak Surabaya sama kamu. Apa ya? Maju terus Untak hebat, ABI sukses bersama Untak. Yes. Kita punya kata penutup. Kata penutupnya Ausi itu adalah alumni Untak solid dan tangguh. Tapi pakai tangan seperti ini ya. Tangannya seperti ini, ayo 1, 2, 3. Alumni Untak solid dan tangguh. Terima kasih banyak di segmen kita, bareng dengan segmen kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di segmen-segmen berikutnya.